Anatomi organ bicara. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa bagian utama tersebut. 1. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan yang penting dalam produksi udara. Mereka mengatur aliran udara saat Anda bernafas. Udara yang dihirup melewati paru-paru dan memungkinkan pengambilan oksigen yang diperlukan untuk berbicara. 2. Laring-laring atau kotak suara terletak di tenggorokan dan berperan dalam menghasilkan suara. Ini mengandung pita suara yang dapat digerakkan untuk menghasilkan berbagai suara. 3. Pita suara. Pita suara adalah lipatan lendir di dalam laring yang bergetar ketika udara melewatkan melalui mereka. Getaran ini menciptakan suara dasar yang kemudian dibentuk menjadi berbagai suara bicara oleh saluran vokal. 4. Saluran vokal. Saluran vokal terdiri dari organ mulut dan rongga hidung. Mereka membentuk suara dasar yang dihasilkan oleh pita suara menjadi suara bicara yang lebih kaya dan bervariasi. 5. Lidah, bibir, dan rongga mulut. Lidah, bibir, dan rongga mulut berperan dalam mengatur aliran udara dan membentuk suara menjadi berbagai bunyi. Gerakan lidah dan bibir, serta perubahan bentuk rongga mulut menciptakan suara bunyi bahasa. 6. Otak. Otak adalah pusat pengendalian untuk memproduksi bicara. Ini mengatur pemikiran, koordinasi gerakan bicara, dan memproses bahasa. Proses pembentukan suara. Proses suara melibatkan berbagai langkah yang kompleks, dimulai dari produksi suara dasar hingga pembentukan berbagai suara bicara. Berikut adalah tahap umum dalam proses suara. 1. Menghasilkan udara. Proses dimulai dengan mengambil nafas. Paru-paru memasuk udara ke laring dan trakea melalui gerakan inspirasi dan ekspirasi. 2. Pita suara. Di dalam laring ada 2 pita suara yang terletak di atas trakea. Ketika udara dihembuskan melalui laring, pita suara, getaran ini adalah langkah pertama dalam menghasilkan suara. 3. Pembentukan suara dasar. Getaran pita suara menghasilkan suara dasar yang merupakan suara dasar tanpa bentuk atau artikulasi yang jelas. 4. Saluran vokal. Suara dasar kemudian menuju saluran vokal yang terdiri dari rongga mulut dan rongga hidung. Di sini, suara dasar diberi bentuk dan dikontrol oleh gerakan lidah, bibir, dan rongga mulut. 5. Pembentukan bunyi. Gerakan lidah, bibir, dan perubahan bentuk rongga mulut membentuk suara dasar menjadi berbagai bunyi yang dikenali sebagai suara berbicara. Perbedaannya adalah dalam gerakan dan konfigurasi ini menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda, seperti huruf, kata, dan lain. 6. Pembahasan bahasa. Pada saat suara dihasilkan, otak terbentuk untuk memproses suara dan memberi makna. Ini melibatkan pemahaman bahasa, arti kata, dan konteks komunikasi. 7. Ekspresi suara. Suara yang sudah diproses dan diberi makna oleh otak akhirnya diekspresikan melalui berbicara atau menghasilkan suara tertulis. 7. Seluruh proses ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan manusia dapat menghasilkan berbagai suara bicara yang kompleks dan bervariasi. Proses suara ini merupakan hasil kerjasama antara sistem pernafasan, sistem fonasi atau produksi suara, dan sistem artikulasi atau pengaturan bunyi. Mekanisme bicara. 1. Perencanaan bicara. Proses bicara dimulai di otak, di mana rencanaan bicara dan pemilihan kata-kata terjadi. Otak mengatur apa yang akan dikatakan dan bagaimana kata-kata itu akan diucapkan. 2. Produksi udara. Udara dihasilkan melalui pernapasan dan paru-paru mengisi dengan udara.
Udara ini adalah bahan bakar untuk produksi suara. 3. Produksi suara dasar. Udara mengalir melalui laring yang berisi pita suara. Pita suara bergetar ketika udara dilewatkan melalui mereka menghasilkan suara dasar. 4. Artikulasi. Suara dasar kemudian menuju saluran vokal, termasuk rongga mulut, rongga hidung, lidah, dan bibir. Gerakan-gerakan ini mengubah suara dasar menjadi bunyi bahasa yang berbeda seperti konsonan dan vokal. 5. Resonansi. Rongga hidung dan rongga mulut bertindak sebagai resonator yang mengubah kualitas suara. Perubahan bentuk rongga ini memungkinkan pembentukan bunyi yang berbeda. 6. Fase ekspresi. Suara yang sudah dibentuk kemudian diekspresikan melalui berbicara. Ini melibatkan gerakan lidah, bibir, dan rongga mulut yang lebih lanjut untuk menghasilkan kata-kata dan kalimat. 7. Koordinasi dan otonasi. Selain menghasilkan kata-kata, mekanisme berbicara juga melibatkan koordinasi, intonasi, dan ritme berbicara. Ini mempengaruhi nada suara dan penekanan kata dalam kalimat, memberikan arti dan nuansa tambahan. 8. Pemahaman dan tanggapan. Setelah suara dihasilkan, pendengaran menerima suara dan otaknya memprosesnya untuk pemahaman. Ini melibatkan pemahaman kata-kata, arti kalimat, dan konteks komunikasi.